Baik, kita akan memulai untuk melakukan simulasi perhitungan untuk memisahkan elemen biaya tetap dan biaya variabel pada biaya semi variabel. Baik, jadi pertama kita akan menggunakan metode high and low method ya. Jadi seperti namanya, di sini kita akan melihat poin tertinggi dan poin terendah di data yang tersedia di sini. Jadi bisa kita lihat pada biaya reparasi dan biaya pemeliharaan mesin serta data jam mesin, kita harus melihat mana nilai tertinggi dan mana yang nilai terendah di situ. Di sini baik untuk biaya reparasi yang tertinggi itu adalah pada bulan ke-8 nilainya adalah 1 juta. Kemudian yang terendah untuk biaya reparasi itu ada pada eh, bulan ketiga sebesar 530. Seperti ini. Nah, sedangkan jika dilihat dari jam mesin, yang tertinggi itu jam mesinnya ada pada bulan ke-8 juga sebesar 8.000 jam mesin. Sedangkan yang terendah untuk jam mesin ini adalah 4.000 jam mesin, yaitu pada bulan keempat. Nah, di sini bisa kita lihat titik terendah dan tertinggi untuk biaya reparasi dan pemeliharaan mesin serta jam mesin itu berbeda. Untuk bulan 8 sama-sama titik tertinggi, tapi untuk yang terendah itu beda, biaya reparasi di bulan ketiga sedangkan jam mesin di bulan keempat. Nah, di sini tidak usah bingung. Jadi, yang menjadi patokan untuk menentukan titik terendah dan tertinggi untuk high and low point method itu adalah pemicu biayanya. Jadi yang dilihat adalah pemicu biaya. Di sini biaya reparasi dan pemeliharaan mesin itu terjadi karena mesin itu sering digunakan. Ya, jadi pemicu biaya di sini adalah jam mesin, bukan biaya reparasi dan pemeliharaan mesin. Karena itu, fokus kalian untuk memberikan poin terendah dan tertinggi itu adalah pada pemicu biaya atau X, yaitu pada jam mesin. Sedangkan untuk biaya reparasi ini kita anggap sebagai Y. Jadi yang kita gunakan adalah poin terendah dan tertinggi pada jam mesin. Ingat ya, yang kita gunakan adalah dari segi pemicu biaya, bukan biayanya. Nah, kemudian bagaimana caranya? Nanti karena jam mesin itu tertingginya 8.000, maka itu akan mengikuti biayanya juga. Sedangkan untuk jam mesin terendah itu kan 4.000, jadi biaya terendahnya itu adalah 600.000. Setelah diketahui mana biaya terendah dan jam mesin terendah serta yang tertinggi, kita lakukan perhitungan. Di sini kita akan mengurangi biaya tertinggi ya, dikurangi biaya terendah. Lalu kita juga perlu mengurangi jam mesin tertinggi dengan jam mesin terendah. Berarti nantinya adalah di sini sama dengan 100 juta dikurangi 600.000 ya. Ketemu 400.000 di sini. Sedangkan untuk jam mesinnya kita kurangi titik tertinggi yaitu 8.000 jam mesin dikurangi dengan jam terendah, jam mesin terendah yaitu 4.000 4.000 mesin, jam mesin. Ketemu 4.000 di sini. Selanjutnya kita perlu membagi biaya dibagi dengan jam mesinnya. Berarti nanti di sini kita perlu membagi hasil pengurangan titik tertinggi dan terendah pada biaya
dibagi dengan hasil pengurangan titik tertinggi dan terendah pada jam mesin. Maka ketemu 100 di sini. Nah, 100 di sini merupakan elemen biaya tetap di sini ya. Oh sorry, ini merupakan elemen biaya variabel. Jadi ini merupakan biaya variabelnya seperti ini, ya. Kemudian bagaimana cara kita menghitung elemen biaya tetapnya? Di sini kan kita sudah punya elemen biaya variabel, maka akan mudah untuk mencari berapa elemen biaya tetap. Jadi sekali lagi acuan kita adalah pemicu biaya atau jam mesin di sini. Berarti di sini artinya 100 ini merupakan nilai rupiah yang keluar untuk setiap jam mesin. Ya, karena itu nanti untuk mengetahui berapa biaya tetapnya, kita akan mengalihkan dulu elemen biaya variabel dengan jam mesin atau pemicu biayanya. Kita pakai dulu titik terendah ya. Ini low. Maka di sini nantinya sama dengan 4000 dikali dengan 100 sama dengan 400.000. Ini merupakan ini bukan biaya variabel tapi elemen variabel. Ini baru biaya variabelnya. Nah, setelah ini bagaimana cara mencari biaya tetapnya? Di sini kan biaya reparasi dan pemeliharaan mesin ini yang ada di Y, ya. Ini merupakan jumlah dari biaya variabel dan biaya tetap. Kita kan sudah tahu berapa biaya variabelnya. Berarti untuk mengetahui berapa biaya tetapnya, kita harus mengurangi total biaya dengan biaya variabel. Karena itu, ini kan dari titik terendah ya, dari yang low. Maka total biaya untuk yang low itu adalah 600.000. Kita kurangi dengan elemen biaya variabel untuk yang low ini, ketemu 200.000. Ini merupakan elemen biaya tetapnya. Seperti itu. Kemudian kita bisa cek ulang, bisa cross check lagi dengan menggunakan titik yang tertinggi atau yang high. Jadi biaya variabelnya itu sama dengan jam mesinnya kita kalikan dengan elemen biaya variabelnya, ketemu 800.000. Kemudian kita kurangi total biaya yang dikurangkan dengan biaya variabel pada titik tertinggi ini. Maka sama dengan 1 juta dikurangi 800.000 sama dengan 200.000. Jadi nilainya sama ya. Baik yang low maupun high, ternyata biaya tetapnya itu sama-sama 200.000. Maka dari sini kita bisa membuat suatu persamaan linear. Persamaan linearnya adalah di sini ini rumus linearnya itu umumnya adalah y sama dengan a plus bx. Jadi y itu total biaya, a itu merupakan biaya tetapnya, b itu merupakan biaya A sama dengan elemen tetap atau elemen biaya tetap, sedangkan B merupakan elemen biaya variabelnya. X itu merupakan koefisien kalau nggak salah. Jadi nanti rumus persamaan linearnya untuk kasus ini, jika dilihat dari high and low method, itu sama dengan Y sama dengan A-nya berapa? A itu elemen tetapnya 200.000 ditambah elemen biaya variabelnya adalah 100x.
Ini merupakan persamaannya seperti ini, ya. Kemudian kita masuk ke scatter graph. Di sini scatter graph itu kita nantinya akan menggunakan grafik scatter untuk membuat atau mencari elemen biaya variabel dan elemen biaya tetap dari biaya semi variabel. Nah, di sini karena kita menggunakan grafik, berarti kita akan menggunakan gambar, ya. Kita akan menggunakan gambar di sini. Biasanya nantinya kita akan membuat suatu diagram di mana ada garis X dan garis Y. Seperti ini ya, saya contohkan dulu. Nah, jadi seperti ini. Ya, jadi nanti akan ada garis vertikal dan horizontal di sini. Biaya ini merupakan Y, volume kegiatan merupakan X. Jadi di kasus soal kita, ini biaya merupakan biaya pemeliharaan tadi, sedangkan volume kegiatan ini merupakan jam mesinnya. Baik, nantinya kita tinggal memberikan skala pada masing-masing garis vertikal dan garis horizontal ini. Contohnya di sini kita lihat bulan pertama ya, biaya reparasinya 750.000. Maka nanti tinggal diberikan di sini poin 750 misalnya ya. Ini poin 750 di sini. Kemudian untuk jam mesinnya 6.000 atau 6.000 jam. Misalnya 6.000 jam di sini. Nah, nanti perpotongan antara titik X dan Y-nya itu merupakan titik ininya, apa? Titik dari grafik scatternya. Karena saya menggunakan Excel, kita bisa langsung membuat sebenarnya grafik ininya, grafik scatternya. Saya contohkan dulu ya. Biasanya kita blok dulu. Kita coba blok 2 bulan. Kita untuk melihat seperti apa sih grafik scatter itu. Ke insert, kemudian pilih yang scatter di sini. Usahakan pilih yang ada garis dan titiknya, jadi jelas gambarnya. Nah, seperti ini. Cuma karena di sini lebih dari 2 titik, maka kita akan memblok semua bulan, semua data ini dari bulan pertama sampai bulan 12. Baru kita ke insert, kita scatter graph. Seperti ini gambarnya. Ini grafiknya ya. Nah, jadi tahap pertama untuk penggunaan metode scatter graph atau grafik scatter ini, kalian harus membuat grafik X dan Y, garis vertikal dan horizontal antara biaya dan volume kegiatan. Lalu kalian masukkan setiap titik atau data di per bulan ini. Contoh, saya kasih contoh ya. Di sini kan biaya pemeliharaan mesinnya itu 750.000. Ini merupakan bulan pertama di sini. Nah, ini 750.000. Sorry. Iya, benar 750.000. Jam mesinnya adalah 6.000 di sini. Kalian bisa membuat secara manual ya grafik scatternya, gak ada masalah. Cuma karena saya sudah pakai Excel, kenapa tidak kita pakai Excel biar lebih mudah. Nah, langkah selanjutnya setelah grafik scatternya jadi adalah kita harus membuat garis hayal atau garis semu di sini. Garis semu yang kira-kira bisa menyentuh atau berada di tengah-tengah semua titik-titik koordinat yang terbentuk dari data-data dari suatu biaya dan volumenya. Jadi di sini saya contohkan, kita akan membuat garis ya. Ini garis semu sifatnya subjektif sekali. Jadi karena subjektif tidak ada benar dan salah, karena itu hasil dari scatter graph biasanya bisa berbeda-beda antar tiap orang. Saya mungkin mulai dari 600.000 ini karena ini ada di tengah-tengah. Nah, saya akan buat garis seperti ini. Ya. Nah, ini garisnya. Garis ini saya buat agar garis ini berada di tengah-tengah titik yang terbentuk dari grafik scatter. Gimana caranya? Dia berada di tengah pusat gitu loh ya.
Ini merupakan garis semu. Nah, dari sini kan kalian bisa lihat titik garis ini dimulai dari angka 600.000. Nah, 600.000 ini kita anggap sebagai biaya variabel, biaya tetapnya. Karena dari titik 0 ke titik 600.000 ini merupakan elemen biaya elemen biaya tetap. Jadi di sini berarti biaya tetapnya itu 600.000. Mungkin nanti kalian bisa membuat garis semu yang berbeda dan nanti mungkin biaya tetapnya juga berbeda biayanya ya dengan yang saya miliki. Nah, kemudian kita sudah mengetahui nih ternyata biaya tetapnya itu adalah 600.000 ya. Nah, kemudian berapa biaya ininya, biaya variabelnya? Nah, cara melihatnya kita bisa menggunakan rumus. Rumusnya itu adalah di sini kita terlebih dahulu harus merata-rata jam mesin atau X dan biaya atau Y di sini ya. Jadi kita harus merata-rata, mencari rata-ratanya. Di sini kan saya sudah dapat totalnya ya. Totalnya ini tinggal kita bagi dengan 12. 12 dapat dari mana? Karena di sini ada 12 data, maka N-nya, jumlah datanya adalah 12. Jadi sama dengan totalnya, total masing-masing elemen dari biaya dan jam mesin itu kita bagi dengan 12. Ini hasilnya. Nah, untuk mencari elemen biaya variabelnya di sini sangat simpel. Jadi rata-rata dari biaya yang di sini merupakan biaya reparasi dan pemeliharaan mesin, kita kurangkan dengan elemen biaya tetap. Jadi 714 sekian ini kita kurangi dengan elemen biaya tetap. Kemudian hasil dari pengurangan ini kita bagi dengan rata-rata aktivitasnya. Rata-rata aktivitasnya berapa? Rata-rata aktivitas dari jam mesinnya adalah 5.520 sekian sekian sekian. Jadi nanti 114 ini kita bagi dengan 5.000 sekian. Ketemu 20, berapa ya? Kita bisa perkecil angka di belakang komanya. Ini merupakan elemen ya, elemen variabelnya. Kita sudah punya elemen tetap dan variabel, maka di sini kita bisa mengetahui rumusnya. Rumus linearnya adalah Y sama dengan 600.000 ditambah 20,68 X. Ini hasilnya. Baik. Kemudian jika sudah, kita akan melakukan simulasi bagaimana untuk menghitung least square-nya. Bagaimana memisahkan biaya tetap dan variabel pada biaya semi variabel dengan menggunakan least square di sini.